Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimat, para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam majelis ilmu, pertemuan yang dimana di dalamnya kita berzikir kepada Allah, membaca ayat demi ayat-ayatnya, dan belajar hadis demi hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan apa yang kita amalkan di kesempatan petang hari ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah tetapkan untuk kita keikhlasan di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang terbaik di sisinya untuk kita yang beramal dan kita yang duduk di dalam majelis ini. Salawat dan salam kita haturkan dan kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada setiap umat yang mereka senantiasa istiqamah menetapi jalan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Hayatuna fil Mizan, kehidupan kita di dalam neraka timbangan atau neraca kehidupan. Dan kita terakhir telah membaca di halaman yang ke-114 sampai kepada ayat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125 tentang kemuliaan dakwah, kemuliaan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada perbuatan yang mungkar. Dan kita kemarin juga sebutkan tentang berbagai ayat-ayat yang disebutkan oleh sang penulis hafizahullah wa rahimahullah in kana mayyitan terkait dengan bab ini. Dan sekarang kita masuk kepada apa yang beliau tuliskan di sini. Ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi mereka mewariskan dan mengajarkan ilmu. Lantas apakah orang-orang berilmu mempelajari dan mengajarkan ilmu dengan ikhlas karena Allah semata, tanpa mengharap imbalan ataupun ucapan terima kasih selain Rabbnya,
Maka inilah yang menjadi manhaj para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana firman-Nya subhanahu wa ta'ala, wa ya qaum la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian sebagai upah terhadap dakwahku ini. Upahku hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata para nabi dan rasul. Ya. Dan akhlak yang baik setara dengan tingkatan orang-orang yang giat berpuasa dan qiyamul lail. Ya. Maka lantas apakah orang-orang yang berilmu sudah mengisi diri mereka dengan akhlak yang baik? Bertutur kata dengan kata-kata yang baik, memberikan putusan dan pelajaran. Akhlak buruk kepada diri orang lain adalah penyakit, dan cara menghilangkan penyakit ini adalah dengan sindiran, bukan dengan kata-kata tegas, dengan kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan kejelekan ataupun kekerasan. Sudahkah orang yang berilmu itu memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah azza wa jalla, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engkau wahai Muhammad bisa berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau sekiranya engkau itu menjadi orang yang faddan ghalidh, ya faddan orang yang keras, ghalidhal qalb hatinya kasar, lan faddu min haulik, niscaya umatmu itu mereka akan lari daripada sisimu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr, maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka, dan ajak mereka itu bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau engkau sudah memiliki azam maka bertawakallah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu didapatkan daripada kasih sayang dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepadanya. Sehingga Allah azza wa jalla mengatakan, fabima rahmatin minallah, karena adanya rahmat dan karena kasih sayang Allah yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, niscaya engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau sekiranya engkau berlaku kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya manusia ketika itu akan berpaling darimu, mereka lari. Lihat bagaimana dulu para sahabat dan bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menerima dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya karena perkataannya, namun diterimanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah karena apa? Karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab kenapa dakwah Rasulullah SAW berhasil ketika itu, karena beliau berdakwah juga dengan hal, bukan hanya dengan qaul. Berdakwah dengan qaul itu baik, karena Allah katakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mereka berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berdakwah dengan hal, berdakwah dengan perbuatan, berdakwah dengan akhlak, itu justru akan lebih memberikan imbas dan dampak yang positif dan besar ketimbang dakwah hanya dengan perkataan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah bukan hanya dengan qaul saja. Beliau dakwah bukan hanya dengan perkataan saja, namun dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga dengan hal, dengan perbuatan. Beliau berdakwah juga dengan akhlak. Bagaimana para sahabat ketika mereka melihat kepada akhlaknya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penyayangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana beliau itu bisa dipercaya, bagaimana kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat berlemah lembut kepada sesama. Bahkan ketika beliau dicaci, beliau dihina, beliau dimaki, beliau dicemooh, beliau hanya bersabar dan bersabar. Bahkan semakin dihina semakin lembut, semakin direndahkan beliau semakin merendahkan diri, semakin beliau diinjak-injak harga dirinya, beliau semakin menghargai orang lain. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yantaqimu ala nafsihi, walakin yaqbabu idan tuhikat hurmatullah." Apa kata Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah ketika dirinya sendiri yang diinjak-injak. Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah dan murka ketika harga dirinya yang dipijak-pijak oleh orang. Walakin yaqbabu idan tuhikat hurmatullah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW marah. Nabi Muhammad SAW itu murka manakala syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala syariat Allah, manakala agama ini yang diinjak-injak oleh orang-orang tersebut. Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau dikatakan sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, dukun, orang gila. Enggak pernah tuh Nabi menimpali dengan hal-hal yang lainnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah ketika beliau dihina dan seterusnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, kalau sudah berkaitan dengan syariat Rasulullah atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa diberikan dispensasi. Maka beliau murka, beliau marah kalau yang sudah diinjak-injak itu adalah syariat. Tetapi kalau selagi masih harga dirinya sendiri atau keluarganya, beliau acuh. Makanya kisah yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha itu pernah lewat di hadapan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi menyatakan apa? Assalamu alaikum, assalamu alaikum, wahai Muhammad, kecelakaan atas kalian. Assalamu alaikum, kehinaan, kehancuran atasmu. Ini perkataan orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sebagai seorang istri tentu tidak akan rela ketika suaminya dihinakan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar kalimat itu beliau mengatakan apa? Assalamu alaikum wal la'nah. Kecelakaan atas kalian dan juga hendaknya kalian itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi ketika itu hanya mengatakan wa alaikum, dan atas kalian. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah, jangan terburu-buru, jangan marah-marah. Ngapain seperti itu?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, ala tasma' qawlahum?" Wahai Aisyah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat kepada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan kepadamu? Tidakkah engkau mendengar dengan perkataan-perkataan yang mereka lontarkan terhadapmu? Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar juga dengan apa yang aku jawab terhadap mereka? Ya, urfuqi, berlemah lembutlah. Ya, berlemah lembutlah. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang muhaddis di negeri di kota Madinah, ayah daripada Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau punya buku yang sangat bagus, Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah kalian wahai ahlu sunnah kepada ahlu sunnah yang lain. Berlemah lembutlah kepada ahli ilmu, wahai kalian para orang-orang yang menuntut ilmu. Kita yang sudah belajar, kita yang sudah menisbatkan diri kita kepada dakwah sunnah, hendaknya kita berlemah lembut kepada orang-orang yang sama-sama mereka belajar sunnah, dan juga kepada semua orang. Mereka yang belum mengerti akan sunnah, kita berlemah lembut kepada mereka. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berlemah lembut kepada orang-orang kafir. Beliau juga berlemah lembut kepada non-muslim, bahkan kepada orang-orang Quraisy. Beliau tetap berlemah lembut. Lihat bagaimana bukti kelembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyariatkan untuk tetap berbuat baik kepada tetangga. Ya, wa in kana kafira, sekalipun tetangga itu adalah kafir.
sekalipun tetangga itu adalah kafir, maka tetap kita berbuat baik kepadanya. Makanya kata beliau di sini, untuk itu memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran sepatutnya hanya dilakukan oleh orang yang memiliki 3 sifat. Kita ulang, memerintahkan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran maka selayaknya atau sepatutnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang dia itu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, ya, sifat yang pertama adalah memahami apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Orang yang berdakwah, dia paham apa yang dia sampaikan. Dia mengerti dengan apa yang dia dakwahkan. Dia mengerti dengan apa yang dia perintahkan. Dia paham dengan apa yang dia larang. Ini seorang dai. Ini seorang yang mengajak kepada kebajikan, yang memerintahkan kepada kebajikan. Ketika dia melarang dari sesuatu, dia paham bahwa sesuatu itu memang terlarang. Ketika dia melarang dari sesuatu, ketika dia mengajak kepada sesuatu, dia juga tahu bahwasanya apa yang dia ajak itu memang betul-betul bagian daripada syariat. Jadi jelas apa yang dia perintahkan, jelas itu adalah perintah. Apa yang dia larang juga jelas bahwasanya itu adalah sebuah larangan. Oleh karenanya kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara syarat yang menjadikan seseorang itu boleh mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan melarang daripada keburukan adalah ketika mereka sudah paham kepada apa perintah yang dia perintahkan dan kepada larang apa yang dia larang. Dengan itu kaum muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, dia berhak untuk kemudian memerintahkan dan melarang dari sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua atau sifat yang kedua adalah dia harus adil terhadap apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Jangan yang dia larang itu sebatas yang dia tidak kerjakan. Kalau larangan yang dia kerjakan, dia tak berani melarang. Ya, dan jangan pula dia memerintahkan kepada sesuatu yang sudah bisa dia kerjakan. Apa-apa yang belum dia kerjakan dia tidak perintahkan. Ya. Begitu juga adil maksudnya adalah ketika dia perintahkan kepada seseorang, hendaknya dia berusaha untuk menjadi orang yang pertama dalam mengerjakan. Ketika dia melarang, dia adil kepada dirinya bahwasanya dia jugalah orang yang pertama kali untuk meninggalkan apa yang dia larang. Itu adil. Adil terhadap apa yang dia perintahkan, adil pula dia terhadap apa yang dia larang. Dia menjadi orang yang berusaha mengamalkan apa yang dia perintahkan dan juga berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi apa-apa yang dia larang. Ini namanya apa? Adil dalam masalah ini. Kemudian syarat yang ketiga, lemah lembut di dalam apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Ya, sama-sama perintah makan dan niatnya sama-sama untuk mengajak dia makan, tapi caranya berbeda. Satu mengatakan, "Pak, silakan makan, Pak. Hidangan sudah disediakan." Yang satu mengatakan, "Makan." Akan beda tanggapan orang. Walaupun sama-sama memerintahkan untuk makan atau sama-sama melarang bahwasanya ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh, bagian daripada kesesatan. Yang satu mengatakan, "Maaf Pak, hal itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah dan bisa jadi mengajak seseorang kepada kesesatan." Yang satu mengatakan, "Sosek," dan sebagainya. Kita panggil dia orang sesat. "Weh, sesat, nggak boleh kayak gitu," dan sebagainya. Hanya berbeda redaksi, sama-sama tujuannya itu melarang, berbeda retorika, sama-sama tujuannya adalah perintah dan ajakan, maka tanggapan orang akan berbeda-beda. Ya, makanya sebagian orang lebih suka dengan dakwahnya Ustadz A, lebih suka dengan caranya Ustadz B, lebih senang dengan ketika Ustadz C yang menyampaikan. Sama-sama yang disampaikan itu juga, ya kan? Tapi kenapa bisa diterima dari Ustadz A, ditolak dari Ustadz B? Sama-sama kita katakan bahwasanya ini bid'ah, ini tidak boleh, ini syirik, berlawanan dengan tauhid. Pelakunya akan masuk ke dalam dalam neraka. Yang meninggalkan dia dijamin untuk masuk ke dalam surga. Sama-sama itu yang disampaikan. Tapi terkadang dari Ustadz A, ikut besok tidak bisa dipakai, jangan undang menyala. Yang satu lagi Ustadz ini terus diundang, padahal sama-sama disampaikan. Pembahasannya sama-sama tentang akidah.
sama-sama tentang kitab tauhid, tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang satu dikata-katain, tapi yang satu didukung. Kenapa? Berbeda dari sisi cara. Lemah lembutnya juga terkadang berbeda. Oleh karenanya, di antara hal yang mendasar di dalam masalah dakwah adalah apa? Hikmah. Dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara-cara nasihat yang baik. Baik, hikmah itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, jauh daripada kekerasan. Itu namanya hikmah. Dan di antara bentuk hikmah adalah berdakwah dengan basirah, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan pengetahuan. Dia tahu apa yang dia perintahkan, sadar dengan apa yang dia larang. Jangan cuma dia perintahkan, pokoknya begitu saja. Dalilnya apa, Bu? Ya pokoknya dilarang dan sebagainya. Ya, walaupun kita bisa berdakwah dengan mengirim kepada sebagian grup-grup yang kita ada di dalamnya potongan hadis, potongan ayat dan sebagainya, atau perkataan para ulama, boleh. Tapi terkadang dalam kondisi tertentu kita harus mengerti apa yang kita perintahkan dan apa yang kita larang. Dan kemudian juga kita harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Allah katakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan punya dasar, landasan, dan juga dengan cara-cara yang baik, dengan penuh kelembutan. Wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa-bahasa nasihat yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan ajakan-ajakan yang bisa diterima oleh setiap hati-hati manusia. Bukan dengan arogan, dengan anarkis, dengan kalimatnya bahwa bijaksana bijik sini, bijik sana bijik sini, tendang sana tendang sini, ya kan? Karena dakwah itu bukan menendang, ya, tapi kita merangkul, mengajak manusia. Ini yang harusnya dilakukan oleh seseorang dalam dakwahnya. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, perlunya di sini kita itu berdakwah dengan kelemah lembutan. Kemudian kata beliau, tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak dibuktikan dengan amal. Ini penting banget. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak dibuktikan dengan amal. Anda garis bawahi ya hal ini. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan sama sekali dalam ilmu kalau tidak ada pengamalan. Karena inti daripada ilmu adalah yang diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika Anda mengatakan Rabbi zidni ilman, ya Allah, aku minta tambahan ilmu, jangan cukup di situ, ya. Tapi kita katakan, dan berikanlah manfaat kepadaku dari ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita minta sama Allah, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan di antara manfaat dan di antara makna ilmu yang bermanfaat itu adalah kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu laisa ma hufidha walakin ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang ada manfaat yang muncul, imma dengan diamalkan atau dengan didakwahkan. Nah, kaum muslimin sekalian rahimanallahu wa iyyakum, di sini beliau katakan tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak dibuktikan dengan amal. Berarti ilmu yang baik adalah ketika ilmu itu diamalkan. Apa kata Imam berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyatakan hatafal ilmu al-amal, ya, wa illa irtahal. Kata beliau radhiyallahu anhu, ilmu itu memanggil amal, ilmu memanggil amal. Kalau tidak maka dia akan pergi menghilang. Makanya di antara cara mengikat ilmu dengan diamalkan. Betul, ilmu diikat dengan ditulis, ya. Tapi kalau ditulis terkadang bukunya hilang, terkadang bukunya terjatuh, terkadang bukunya sudah lusuh, rusak dan sebagainya. Tapi kalau ilmu itu dijaga dengan diamalkan, sampai kapanpun akan tetap terjaga. Makanya sebaik-baik menjaga ilmu adalah dengan diamalkan. Dan di antara cara untuk mendapatkan ilmu yang kemudian bisa kita amalkan, ya dengan kita catat.
Sehingga setiap apa yang disampaikan kita tahu, oh ada amalan begini, ada amalan begitu, ada syariat begini, ada syariat begitu. Setelah itu kita amalkan. Tapi kalau nggak kita catat, ya terkadang baru kita amalkan satu, yang 2, 3, 4 udah lupa. Ini pentingnya mencatat. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidu. Ya, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa min al-hamaqati an taghzuwa ghazalatan fataturkahu bainan nasi taliqah. Atau kama qala, kata beliau, ilmu itu ibarat buruan, sementara tulisan atau menulis adalah ikatannya. Maka qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah binatang buruanmu dengan kabel yang kuat. Faminal hamaqati, karena salah satu di antara bentuk kebodohan, kita sudah bisa berburu dan mendapatkan rusa, setelah itu kita lepaskan begitu saja di keramaian manusia. Baca cobi lah wang, awak nan bekojo, awak nan pergi ke kebun ke hutan menombak dan sebagainya, di bayi jalo dan seterusnya, lah dapet dilopen. Bonga atau bodoh? Mada ya enggak? Sangat parah dia. Makanya kata beliau, faminal hamaqah, di antara bentuk kebodohan ladape ilmu dibiarkan hilang. Ya, di antara cara untuk mengikat ilmu ya dengan ditulis. Ya, dengan ditulis. Yang punya buku dengan dikasih tanda. Ya, dikasih tanda. Ya, makanya ini pengalaman pribadi saya sendiri. Saya sering dibilang oleh beberapa teman, ngapain Ustaz kemana-mana bawa stabilo? Terutama ketika kita belajar, ya kita kemana-mana bawa stabilo. Ya, seperti daurah ataupun ketika kuliah dan sebagainya bawa stabilo. Kenapa stabilo? Saya minimal bawa stabilo 3 warna. Ada pink atau oranye, merah atau oranye, kemudian ada hijau, kemudian ada kuning. Itu selalu. Kenapa? Karena kita untuk memberikan tanda. Nanti bab besar, judul besarnya dengan warna merah, warna hijau poin-poin pentingnya, kemudian warna kuning penjabaran ataupun kalimat-kalimat yang perlu untuk kita tandai, sehingga mudah bagi kita untuk mempelajarinya seperti itu. Karena kalau enggak, susah. Nanti kita akan mencari hal-hal penting dalam buku tersebut. Nah, sama dengan ketika Anda sudah membuat tanda dalam buku, mungkin dengan garis bawah atau mungkin dengan Anda kasih stabilo dan sebagainya, ketika Anda suatu saat murajaah pelajaran, kemudian Anda dapatkan ada hal-hal yang sudah ditandai, maka Anda bisa katakan, oh ini, tentu mata kita akan terfokus kepada sesuatu yang berbeda. Yang lain nggak ada tanda garis, kenapa ini ada bergaris? Penasaran, secara otak kita otomatis akan memandang kepada yang digaris tersebut. Ketika itu kita langsung mendapatkan satu faedah besar, bahwasanya begini dan seperti itu, sebagaimana saat kita melaksanakan pembelajaran di masanya. Nah, makanya kata beliau, lantas apakah orang yang berilmu sudah mengamalkan ilmunya, sehingga ketika memerintahkan sesuatu dialah orang yang pertama melakukannya, dan ketika melarang sesuatu dialah orang yang pertama kali meninggalkannya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, di sini dalam surah As-Saff Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kenapa kalian perintahkan seseorang kepada apa yang tidak kalian lakukan? Kenapa kalian larang dari seseorang dari sesuatu apa yang tidak kalian bisa tinggalkan? Walaupun betul dakwah kalau sekiranya harus dari orang yang bersih tanpa dosa, berarti nggak akan ada dakwah kecuali Nabi dan Rasul alaihi wasallam sebelumnya. Tapi sepeninggal Nabi Muhammad SAW tidak akan ada seorang dai yang selamat dari kesalahan. Semua kita akan salah, ya, semua kita akan salah. Oleh karena itu, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya kita betul-betul berusaha apa yang sudah kita ilmui kita kerjakan, apa yang sudah kita pelajari kita amalkan. Ini yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan bagi seorang
seorang muslim. Karena hendaknya dia terus berusaha belajar ilmunya, belajar pengamalannya, belajar tentang pengetahuannya, juga belajar tentang bagaimana dia itu mengerjakannya. Karena ilmu yang bermanfaat yang diamalkan sendiri dan juga diamalkan oleh orang lain yang dia dakwahi. Ini diantara bentuk ilmu yang bermanfaat, bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu kepada seseorang. Naam. Karena ketika seseorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat yang ia sampaikan meleset dari hati banyak orang, laksana tetes air meleset dari batu besar. Ya, memang ada kata-kata dari hati ke hati. Tapi kalau masalah dakwah, kalau ilmunya tidak diamalkan, terkadang itu lebih lambat daripada seorang dai dengan apa yang dia dakwahkan dia sudah pertama kali yang mengamalkan. Efeknya akan lebih cepat, dampaknya akan lebih besar, dan itu yang dianjurkan dan yang dituntut dari seorang dai, seorang pendakwah, bahwasanya dialah pelopor kebaikan. Dia yang mendakwahkan, dia yang mengamalkan. Dia yang melarang, dia yang menjauhi. Dia yang menyarankan, dia yang menjadi contoh. Ya, harusnya seperti itu. Walaupun memang untuk sampai tahap kepada seperti itu butuh perjuangan dari seorang dai dengan perjuangan yang sungguh-sungguh besar. Ya. Dan memang jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pernah saya lupa namanya, salah seorang ulama, ketika beliau dihadiri jamaah yang sangat banyak. Pernah suatu ketika imam ini yang hadir dalam kajiannya sangat banyak. Kemudian beliau menangis. Dalam kajian menangis. Ketika ditanya apa yang menjadikan beliau menangis, beliau katakan, "Kaifa inna jahaula'i wa halakt." Bagaimana kalau sekiranya yang banyak yang mendengarkan ini mereka yang selamat, sementara saya yang sendiri yang berbicara justru saya yang akan binasa. Kenapa? Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri sendiri dan kalian masih terus senantiasa membaca Al-Quran? Kalau dalam bahasa yang lainnya dikatakan, jangan sebagai seorang dai menjadi seperti lilin, menerangi sekeliling tapi membakar diri sendiri. Dan ini memang menjadi tugas dan PR berat bagi seorang dai. Kami dan setiap mereka yang terjun dalam dunia dakwah, baik itu secara tulisan ataupun dakwah dari sisi lisan, tetap mereka harus menjadi orang yang berusaha untuk mempelopori apa yang dia dakwahkan, menjadi orang yang pertama untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan, dan itu PR besar, sehingga memang bukan perkara yang ringan. Terkadang yang membuat seorang dai itu berat untuk berdakwah, ada sebagian teman-teman kami kuliah selesai, atau kemudian terkadang belajarnya juga selesai, ilmunya juga banyak, mereka terkadang tidak berani terjun dalam dunia dakwah. Di antara alasannya memang belum sanggup. Karena apa? Amalannya masih sangat jauh, ya. Amalannya masih sangat jauh, membuat mereka tidak berani untuk menyampaikan. Tapi kita juga nasihati mereka, kalau bukan antum yang sudah berilmu, siapa lagi yang akan menyampaikan ilmu? Di sisi lain, di luar sana banyak orang-orang dai syubhat yang mengajak manusia kepada syubhatnya, mengajak manusia kepada kesalahan, kepada pemikirannya yang salah dan batil. Terus kita yang sudah paham, kita yang sudah Allah berikan kepada kita ilmu, terus kita tahan diri untuk tidak mendakwahkan, rasanya kita juga berdosa dengan ilmu. Karena di antara hal yang dituntut dari seseorang yang berilmu adalah menyebarkan ilmunya. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku sebuah ilmu walaupun hanya tentang satu ayat. Ini sudah menjadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau tidak kita amalkan, tidak kita nasihati, tidak kita dakwahkan, tidak kita sampaikan kepada orang yang lain, khawatir kita justru akan menjadi orang yang durhaka kepada ilmu. Setelah ilmu mendatangi kita, setelah ilmu dia datang kepada kita, kita punya pemahaman, kita punya pengetahuan, kita punya basirah, kita dijadikan Allah sebagai ahli ilmu. Kemudian setelah itu kita batasi hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tanpa kita sebarkan kepada orang lain. Maka ini adalah kerugian. Ini adalah sebuah kerugian. Karena hendaknya orang yang sudah tahu
diamalkan. Kemudian dia dakwahkan. Makanya Allah katakan apa? Innal insana lafi khusr. Manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali 4 orang, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman. Iman enggak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihat, setelah iman dan ilmu dengan diamalkan. Wa tawasau bil haqq, kemudian dengan setelah itu kita dakwahkan. Wa tawasau bis sabr, dan butuhnya kesabaran di dalam mengemban dakwah. Oh, ibu-ibu ketika menasihati orang harus betul sering-sering berlapang dada, harus sering-sering ngelus dada, karena terkadang maksud kita baik, orang nanggapinnya buruk. Sok suci mah, emang surga di tangan waang dan sebagainya, Pak Haji sore potang dan sebagainya, Ustadz Papa Haji, dan dengan tuduhan-tuduhan, panggilan-panggilan ataupun julukan-julukan yang lainnya. Tapi tetap kita harus dakwahkan. Kenapa? Karena jalan dakwah adalah jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka orang-orang yang terus menyampaikan agama. Kalau nabi saja terkadang mereka itu yang tidak ada pengikutnya terus berdakwah, bagaimana kita yang bukan nabi, yang bukan apa-apa? Tentu kita lebih berhak untuk bisa bersabar. Nabi Ibrahim itu, ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim, beliau ketika berdakwah di Babil, karena beliau dilahirkan di Babil di Irak, kemudian beliau tumbuh besar juga di Babilonia di Irak sana. Beliau berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Enggak diterima loh dakwahnya. Bahkan tidak ada satupun yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali 1 orang, Sarah alaihissalam, yang tidak lain beliau adalah istrinya sendiri. Kemudian beliau berdakwah ke Mesir, pergi dari Babil ke Mesir. Ternyata di Mesir juga tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat kasihan sekali jemaah sekalian kalau kita katakan bahwasanya harus banyak pengikut dan sebagainya. Tidak. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam enggak banyak pengikutnya. Nabi Nuh hanya belasan orang yang mengikuti beliau alaihi salam, belum lagi yang lainnya, nabi-nabi yang lain. Seperti tadi Nabi Ibrahim, enggak ada satupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari sebuah kemungkaran, itu adalah jangan terburu-buru dalam mengeluarkan statement dan fatwa. Baru belajar seolah-olah dia sudah ahli fatwa, mufti besar, semuanya dia jawab, semuanya dia fatwakan, semuanya dia katakan boleh, enggak apa-apa, haram, tidak boleh, dan seterusnya, sementara dia belum punya dalil dan dasar. Tapi kalau sudah punya hujjah, punya dalil, punya dasar, ya boleh kita katakan sebagaimana memang yang ada. Tapi kalau belum punya, masih sembarangan, jangan, karena itu bahaya untuk perkembangan ilmu ini. Lantas apakah orang yang berilmu merasakan pengawasan Allah dalam menyampaikan fatwa dan jawaban, sehingga ketika mengetahui kebenaran ia fatwakan kebenaran itu, dan ketika ragu ia mengatakan saya tidak tahu, dan ketika dia tidak tahu maka ia alihkan jawabannya kepada ulama yang lainnya? Maka ini sifat yang terbaik. Sifat yang terbaik sebagai penuntut ilmu adalah kalau tidak tahu jangan sok-sok berfatwa. Cukup Anda katakan wallahu a'lam, tanyakan kepada ustaz. Wallahu ta'ala alam, akak hadir besok di hari Kamis, kita hadir di pengajian, kita tanyakan besok, dan sebagainya. Jangan bermudah-mudahan enggak apa-apa. Menurut saya
Kalau setelah saya pahami dan sebagainya, ente siapa? Kita ini siapa? Menurut saya, menurut kita dan sebagainya. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang hanya mengikuti pemahaman ulama-ulama sebelum kita. Kita nggak bisa berijtihad di masa kita ini. Ya, kita bukan ulama mujtahid, kita juga bukan ulama yang bisa mengambil ijtihad dalam masalah agama. Sehingga kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengeluarkan jawaban, mengeluarkan statement, mengeluarkan sebuah fatwa, sehingga kita seolah-olah menjadi ahli fatwa. Belum tahu apa-apa langsung kita katakan la alaik, la ba's, tidak mengapa, kerjakan, makanlah, khudh, ambil dan sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk tasahul, bermudah-mudahan di dalam masalah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah engkau berkata-kata terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari akhir. Apa yang Anda lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan apa yang terbesit dalam hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu menumbuhkan rasa takut. Kalau orang semakin berilmu, semakin mudah mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, maka ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang ilmunya bermanfaat adalah orang yang akan tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Gak berani menjawab kecuali memang dia tahu dasarnya. Kalau dia tidak tahu, katakan la a'lam. Kalau kurang jelas ya kita katakan Allah yang Maha mengetahui. Kalau kemudian Anda memang tidak tahu, tanyakan kepada guru yang lain, arahkan dia kepada ustadz yang lain. Coba kakak tanyakan ke dia, coba ibu tanyakan ke ustadz A dan sebagainya. Terkadang soal muncul memang di luar-luar pengajian seperti ini, sehingga manakala muncul pertanyaan, kita ingat-ingat, kita tulis dan kita berikan ketika ada kesempatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bil haqqi was shawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Antara apa? Menerapkan aturan, sekalipun itu sebuah hukuman, tetap dengan cara yang baik. Sebagaimana membunuh, tetap dengan cara yang baik. Menerapkan aturan, misalkan seseorang ada dihukum, kesepakatan hukum awal adalah dengan anak tersebut dibotak misalkan, itu aturan. Apakah dengan dibotaknya anak itu termasuk keperbuatan yang menghilangkan kelemah lembutan? Tidak, karena itu hukuman. Setiap hukuman yang kita terapkan bukan berarti membuang sifat lemah lembut. Hukumannya hukuman, lemah lembut berbeda halnya. Tapi kalau sekiranya anak kesalahan sedikit, masih kelas 1, 2, 3 SD, hukumannya disuruh nulis surat Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah. Misalkan nih yang di sini ada sekolahan, tiba-tiba ada anak di masjid telat, ya. Kalau seperti di kami sana, setelah makan siang itu jam istirahat, tidur siang memang di masjid. Kalau ada yang telat masuk masjid, nanti dihukum misalkan. Sebagian guru atau sebagian pendidik di tempat-tempat yang lain mungkin ada yang terkadang tidak menanyai dulu apa alasan santri terlambat. Pokoknya terlambat ya terlambat. Akhirnya dikasih hukuman, nulis surat Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah. Misal ya, sekaligus anak-anak mereka masih kecil-kecil kayak gitu gimana? Ini sudah tidak ada kelemah lembutan di situ. Ya, maka lemah lembut itu diantaranya pertama menempatkan sesuatu sesuai dengan kadar yang memang mampu. Itu kelemah lembutan.
Hukuman bukan berarti menghilangkan kelemah lembutan, tetap dia perlu dihukum, perlu ada ketegasan, tapi dia tetap masuk dalam kategori lemah lembut. Tegas bahwasanya ini hukuman tidak bisa ditukar, karena memang peraturannya seperti ini, maka kamu harus dihukum dengan hal yang seperti ini. Ini aturannya baku, ya. Adapun caranya adalah dengan kita pahamkan. Kita pahamkan, bukankah sebelumnya sudah datang peringatan-peringatan dan kami sudah coba ingatkan, cuman sekarang masih dilanggar juga, maka enggak mau kita berjalankan sesuai dengan aturan. Maka dengan berat hati Bapak harus menjalani hukuman A dan B, akan lebih enak caranya, ya. Makanya jemaah sekalian, tentang ketegasan dan lemah lembut, tentang hukuman dan berlemah lembut, itu tidaklah hal yang kontradiktif, tapi tetap bisa digabungkan dan dipertemukan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Gimana? Boleh? Baik, kita sampaikan apa yang sudah kita amalkan saja, itu baik. Kita menyampaikan apa yang sudah kita amalkan, itu baik dan itu lebih utama. Tapi ada suatu keadaan dan kondisi ketika memang keadaan itu adalah keadaan yang tidak disampaikan, sekalipun itu belum kita kerjakan, maka butuh dan perlu untuk disampaikan. Dan itu menjadi PR bagi kita. Setelah kita sampaikan, PR kita adalah untuk mengamalkannya. Bukan berarti belum kita amalkan kemudian tidak kita dakwahkan, tidak. Tetap kita dakwahkan selagi itu kebaikan. Masalah kita belum bisa mengamalkan, setelah itu kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah mudahkan kita agar kita bisa mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, cukup. Boleh? Harganya 24. Ya, akadnya 24. Dan memang tidak boleh menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli. Tidak boleh menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli. Ya. Kalau memang sekiranya pihak koperasi ya hanya memberikan dana 20 juta sementara harganya 24 juta dan sebagainya, ya berarti kita serahkan kepada koperasi. Kalau emang mau, kami maunya itu. Kalau masalah nanti dananya dari mana, itu nanti terserah koperasi. Pokoknya akad kita dengan koperasi, kita jual beli dan kemudian harganya 24 juta. Nah, itu saja. Allah. Masalah dia dapat 4 jutanya dari mana, itu urusan mereka. Ya. Kalau memang kita sudah tahu pelaksanaannya adalah sistem syariah, dari mana koperasi itu kemudian mencari tombokan tambahannya, itu urusan mereka. Yang jelas akad kita dengan mereka, kita membeli sesuatu dengan pihak koperasi dengan akad yang jelas, dengan harga yang jelas.
dan dengan kesepakatan yang jelas, ya, dan tanpa ada unsur yang dirugikan, tanpa ada unsur seseorang yang atau pihak yang dirugikan. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan. Dikasih THR oleh keluarga yang dia bekerja di bank. Terus uangnya dikemanakan? Uangnya dikemanakan? Dia punya penghasilan lain atau enggak? Berarti memang mutlak dari bank. Tayyib jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau orang yang sudah mutlak dia itu pekerjaannya di bank seperti itu, maka yang lebih baik dan yang lebih wara' adalah dengan kita tidak mengambilnya. Tapi kalau sudah terambil, ya, kalau sudah terambil, imma Anda nanti bisa seperti tadi, Anda uangkan dengan Anda tahu harganya berapa, ya, dan uangnya tadi Anda berikan untuk sosial. Berikan untuk sosial. Atau Anda juga boleh Anda jual barang itu. Kalau misalkan harganya, misalkan Anda tahunya harganya cuman 150, kemudian Anda jual dengan harga 200 supaya lebih banyak manfaat yang didapatkan oleh orang lain, ya kan? Maka itu boleh, selagi bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, setelah Anda jual 200, Anda kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti orang-orang fakir miskin, maka hukumnya boleh. Boleh. Karena sifatnya sosial. Ya, sifatnya sosial, bukan sebagai sedekah, tapi sosial. Kalau sedekah ada pahalanya. Kalau itu enggak ada pahalanya. Anda beli, kemudian Anda kasih ke orang, atau Anda jual, kemudian hasilnya Anda kasih ke orang, Anda enggak dapat pahala. Ya, itu cuman melepaskan kita dari ribahnya saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Boleh. Bolehnya selama tidak ada ikhtilat, campur baur, kemudian selama tidak ada kemungkaran-kemungkaran seperti musik, ya, dan juga selama tidak ada hal-hal yang sifatnya perjudian. Karena 17-an identik dengan 3 dosa besar: perjudian, ikhtilat, musik. Nggak akan lepas dari itu. Ya, perjudian, bercampur baurnya laki-laki perempuan, ikhtilat, dan musik. Selagi sudah lepas dari yang 3 ini, monggolah, silahkan, ya, seperti itu. Tapi kalau masih ada 3 unsur tadi, maka tahu salah ikut-ikutan, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum nonton lomba panjat pinang? Kalau sekiranya panjat pinang itu uangnya peserta yang ikut dipungut biaya untuk membeli hadiah, maka itu judi, dan penontonnya ikut dapat dosa karena dia menyaksikan perjudian. Makanya kalau Anda ingin melihat lomba-lomba Agustusan, cari tahu panitianya, ini hadiahnya ada nggak dari para peserta. Kalau hadiahnya memang hanya seseorang yang mendanai donatur dan sebagainya, silakan Anda nonton. Tapi kalau sekiranya uang hadiahnya adalah dari pesertanya sendiri, maka Anda akan terkena dosa karena Anda ikut ta'awun atau ikut ridha dengan adanya perjudian. Ustaz, apa hukumnya Ustaz ketika ada panitia yang datang ke rumah minta sumbangan, boleh kita kasih atau tidak? Tanyakan sumbangan untuk apa. Kalau sumbangan itu adalah untuk memberikan makanan anak-anak yang sedang ikut lomba, kasih saja.
Ya kan ada lomba anak-anak, anak-anaknya yang para peserta dikasih makanan, ya kan? Ya kasih aja. Karena untuk makan anak-anak. Kalau untuk hadiah anak-anak nggak apa-apa, kasih saja. Kalau mau untuk hadiahnya anak-anak dan anak-anak kita nggak ikut, tapi kalau anak kita ikut, jangan. Tapi kalau anak kita nggak ikut, kemudian kita nyumbang untuk hadiah anak-anak, boleh. Karena tidak akan ada yang kita rugikan. Memang kita siap untuk membantu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Cukup? Ayo silakan. Kalau itu semuanya bagian daripada khurafat takhayulat, nggak ada kebenarannya sama sekali, nggak ada hubungan. Apalagi harimau di mana yang mau nyari kita? Itu kebetulan saja. Iya, itu kebetulan saja. Yang terkadang itu Allah berikan kepada seseorang. Percaya nggak dengan yang seperti itu? Kalau sempat karena itu dengan kemudian dia percaya, berarti dia masuk dalam jebakan syaitan, bukan Batman, jebakan syaitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Ada yang lain? Udah. Baik, kalau cukup kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.